Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Yayu dalam mata pelajaran matematika. Pada video ini, kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, koordinat kartesius. Yang kedua, koordinat kutub. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub, yang kedua mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius itu ditentukan oleh jarak titik tersebut terhadap sumbu X atau jarak horizontal dan jarak titik tersebut terhadap sumbu Y atau jarak vertikal pada dua garis yang saling tegak lurus dan berpangkal pada titik O 0,0. Perhatikan titik P 3,2. Titik P 3,2 absis nilainya 3. Artinya jarak dari titik tersebut terhadap sumbu X itu nilainya 3. Dan ordinatnya sama dengan 2. Artinya jarak dari titik tersebut terhadap sumbu Y sama dengan 2. Titik R, negatif 5, negatif 2. Negatif 5 nilai absisnya, yaitu jarak titik tersebut terhadap sumbu X, dan ordinatnya negatif 2, atau jarak titik tersebut terhadap sumbu Y, dengan berpangkal pada titik 0,0. Selain koordinat kartesius, suatu titik juga dituliskan dalam koordinat kutub atau koordinat polar. Letak suatu titik pada koordinat polar adalah P, dituliskan P, titik P, R, alfa. Dengan R-nya jarak titik asal titik tersebut dengan titik asal O, 0,0. Alfanya adalah besar sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis R. Contohnya titik A 4,30 derajat. Artinya R-nya sama dengan 4 dan sudutnya yang terbentuk adalah 30 derajat. Titik B 6,240 derajat. Artinya R-nya sama dengan 6 dan sudut terbentuknya 240 derajat. Nah, sekarang kita akan mengubah letak koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Jika diketahui titik koordinat kutub R, alfa, maka akan diubah menjadi koordinat kartesius X, Y. Adalah X sama dengan R dikali cos alfa dan Y sama dengan R dikali sin alfa. Contohnya, nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik P 4,30 derajat. Titik P 4,30 derajat artinya nilai R-nya sama dengan 4 dan sudut alfanya 30 derajat. Cos dari 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 dan sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi kita cari X-nya dulu. X sama dengan R cos alfa. Sama dengan 4 dikalikan cos 30 derajat. 4 dikali setengah akar 3 nilainya 2 akar 3. Kemudian mencari Y-nya sama dengan R sin alfa. Sama dengan 4 dikali sin 30 nilainya setengah. Jadi 4 kali setengah sama dengan 2. Jadi diperoleh koordinat kartesiusnya titik P yaitu 2 akar 3,2. Kemudian kita akan mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau polar. Jika diketahui titik koordinat kartesius X, Y, maka kita akan ubah ke dalam bentuk koordinat kutub R, alfa. Caranya sebagai berikut. Jadi, mencari R-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan tangen alfa sama dengan Y per X untuk mencari nilai sudut alfanya. Contoh, ubah ke dalam koordinat kutub dari titik A negatif 2,2. Titik A negatif 2,2 itu sama dengan X-nya negatif 2. Y-nya sama dengan 2.
kita mencari nilai R-nya. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat negatif 2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 akar 2. Mencari alfanya, kita cari dengan menggunakan tangen. Tangen A sama dengan Y per X. Nilai Y-nya 2 dibagi dengan negatif 2 diperoleh negatif 1. Tangen alfa sama dengan negatif 1. Jadi arkes dari negatif 1 diperoleh sudut alfa 135 derajat. Kalian bisa lihat posisi dari titik koordinat. Titik A negatif 2,2. Berarti titik ini terletak pada kuadran kedua. Tangen yang nilainya 1 itu sudutnya 45 derajat. Jadi di kuadran kedua, untuk tangen yang nilainya negatif 1, yaitu 90 ditambah 45 atau 180 dikurangi 45, sama dengan 135 derajat. Jadi diperoleh koordinat kutubnya yaitu titik A, maaf ya Ibu ralat, titik A, 2 akar 2, 135 derajat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.